Amalan menjelang pernikahan. Pertanyaan, saya akan menikah. Saya ingin melakukan tirakat dan amalan doa supaya diberi kemudahan dan kelancaran di pernikahan saya nanti. Tolong berikan solusinya kepada saya. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami tahu, tidak ada amalan dalam bentuk ibadah khusus yang disyariatkan menjelang pernikahan. Istilah tirakat, mandi kembang, poso mutih, dan seterusnya hanyalah tradisi yang kemungkinan besar merupakan warisan budaya yang tidak jelas asal-usulnya. Terlebih semua ritual ini biasanya tidak lepas dari keyakinan dan mitos. Sudah selayaknya bagi Anda seorang muslim yang beriman kepada Allah agar Anda menghindarinya sejauh-jauhnya. Hanya saja, di sana ada beberapa yang bisa kami sarankan sebagai persiapan bagi Anda yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan. Pertama, tanamkan niat yang baik ketika menikah. Nilai amal seorang mukmin salah satunya ditentukan dari kualitas niatnya. Semakin baik niatnya, semakin sempurna nilai amalnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, amal itu ada karena niat. Dan pahala yang diperoleh seseorang sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Tanamkan dalam diri Anda menikah dalam rangka mengikuti sunnah para rasul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh aku telah mengutus para rasul sebelum kamu, dan aku jadikan untuk mereka istri dan keturunan. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 38. Tanamkan pula bahwa Anda menikah untuk mengikuti ajakan dan motivasi Rasul Muhammad SAW yang telah bersabda, yang artinya, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani. Juga jangan lupa untuk menanamkan dalam diri Anda bahwa Anda menikah dalam rangka memilih yang halal, menjaga kehormatan diri dan pasangan. Karena Nabi SAW memberi jaminan yang berharga untuknya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. 1. Orang yang berjihad di jalan Allah. 2. Budak mukatab yang ingin menebus dirinya untuk merdeka. Dan 3. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Nasai, Turmudi, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, pelajari fikih nikah. Semua orang butuh ilmu, karena ini merupakan modal terbesar hamba untuk bisa menjalani hidup dengan selamat dan sukses. Dengan ilmu, orang akan terbimbing apa saja yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia tinggalkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, dan harta kamu yang menjaga. Adab ad-dunya wa din. Alhamdulillah, saat ini telah banyak karya-karya para ulama tentang panduan pernikahan. Banyak yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terutama bagian penting yang harus dikenali masing-masing. Di antaranya, 1. Syarat sah dan rukun akad nikah. Sehingga Anda yakin bahwa pernikahan Anda sah. 2. Kenali tanggung jawab masing-masing suami istri, sehingga keluarga tidak menjadi sumber dosa bagi Anda. 3. Kenali fikih perceraian, bukan untuk diamalkan, namun agar orang tahu batasan kata-kata cerai, apa itu khulu, dan bagaimana konsekuensi masing-masing. Betapa banyak mereka yang terjerumus pada perpecahan keluarga, sementara mereka tidak menyadarinya. Ketiga, belajar untuk mulai dewasa. Setelah menikah, status Anda telah berubah. Berapapun usia Anda ketika menikah, Anda dituntut untuk lebih cepat dewasa. Mulai pembelajaran diri itu sejak sebelum menikah. Tinggalkan kebiasaan kekanak-kanaan. Mulai belajar bangun subuh atau bahkan sebelum subuh. Belajar meninggalkan kebiasaan buruk seperti begadang bareng teman semalaman. Belajar meninggalkan hal yang tidak manfaat seperti bermain game. Termasuk calon istri belajar dengan kesibukan rumah tangga. Belajar untuk tidak banyak jajan. Pahami bahwa setelah Anda menikah, orang yang Anda hormati bertambah. Di samping orang tua, Anda juga harus menghormati mertua. Posisikan masing-masing dengan benar, sehingga Anda tidak akan mengecewakan pasangan Anda gara-gara menyakiti orang tuanya.
Anda juga harus siap dengan benturan kepentingan. Hampir tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Menuntut Anda untuk mulai belajar mengalah. Mengalah tidak sama dengan kalah. Mengalah berarti memberi kesempatan orang lain untuk mengambil hak Anda. Agar Anda lebih siap mengalah, yakini bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan kepada keluarga Anda, sehingga Anda tidak merasa itu sia-sia. Keempat, merawat fisik untuk kebahagiaan rumah tangga dianjurkan. Sekalipun ini bukan hal yang wajib, tapi ini bisa sangat ditekankan jika ini menjadi sebab keluarga makin harmonis. Karena Islam menganjurkan terbentuknya keluarga yang harmonis, bahagia. Karena itulah, masing-masing diajarkan agar bersikap romantis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, nikahilah wanita yang subur dan romantis. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan agar lelaki menjadi suami yang penyayang bagi istri dan keluarganya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia terbaik di tengah kalian adalah orang yang sikapnya paling baik kepada keluarganya. Saya orang yang sikapnya paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Sebagaimana wanita dituntut merawat fisiknya untuk membahagiakan suami, lelaki juga dianjurkan merawat dirinya dalam rangka membahagiakan istri. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, saya suka berhias di hadapan istri, sebagaimana saya suka istri saya berhias di depan saya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kelima, iringi semua dengan doa dan tawakal. Banyak orang yang merasa sangat resah menjelang pernikahan. Setumpuk kekhawatiran berjubel di hatinya. Kami hanya menasihatkan, tanamkan rasa tawakal kepada Allah agar Anda tidak dihantui dengan perasaan takut yang berlebihan. Kedepankan tawakal ketika Anda menghadapi kenyataan yang tidak pasti. Pasrahkan kepada Allah dalam setiap upaya untuk kebahagiaan Anda. Dan inilah yang diajarkan oleh para sahabat, terutama bagi orang yang tidak pede ketika menikah. Abu Sa'id, mantan budak Abi Usaid menceritakan, aku menikah sementara aku berstatus seorang budak. Aku pun mengundang beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah. Ketika datang waktu sholat, mereka mempersilahkan diriku untuk menjadi imam. Seusai sholat, mereka mengajariku, apabila kamu bertemu pertama dengan istrimu, lakukanlah sholat 2 rakaat, kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari semua yang datang kepadamu, dan berlindunglah dari keburukannya. Kemudian lanjutkan urusanmu dengan istrimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan Al-Albani. Jangan lupa perbanyak memohon kepada Allah agar Dia memberikan kebaikan bagi pernikahan Anda, kelancaran ketika akad nikah dan resepsi, dan ini yang paling menyita pikiran banyak orang. Keberkahan setelah menikah, berkah di waktu senang maupun berkah di waktu susah. Demikian, semoga bermanfaat.